Back to school. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Kembali dengan bahan aja digital. Tema 3, makanan sehat. Sub tema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Materi pelajaran kelas 5 SD. Oleh Frida Pide Sekian PD NTT Kelas 1 Kota Bengkulu, Jalan Semeru nomor 22, Sawalebar, Kota Bengkulu. Muatan IPA. Kita lanjut ya. Ayo kita pakai masker. Berkali-kali kita mengajak untuk selalu mengenakan masker di mana saja dan kapan saja dan dalam situasi apa saja agar terhindar dari virus corona. Dan jangan lupa setiap 1 jam sekali kita melakukan aktivitas di luar rumah untuk mencuci tangan, dan ini adalah 7 cara efektif mencuci tangan. Sudah tahu ya? Nah, ini dia yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama adalah kita akan mempelajari gangguan pada organ pencernaan manusia dan mempelajari tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wanzukni fahma. Amin ya robbal alamin. Aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Standar kompetensi kita adalah menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Menyajikan karya, misalnya poster, model, atau bermain peran tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Indikatornya membandingkan organ pencernaan hewan dan manusia dan membuat bagan pencernaan organ manusia dan fungsinya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan mencermati teks bacaan disajikan, kalian diharapkan mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Dengan berdiskusi, kita mampu menjelaskan organ pencernaan hewan dan fungsinya. Dalam hal ini kita akan belajar menggunakan video pembelajaran ini. Kita lanjut ya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang gangguan pada organ pencernaan manusia bagian 1. Oke, ada 3. Ada sariawan. Di sini kita akan membahas juga sakit gigi dan apa saja sih sebenarnya ini. Oke, ada 1 sariawan. Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur biasanya ya. Nah, sariawan ini ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Teman-teman sering kena sariawan ya. Nah, pengobatan sariawan ini dapat dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan memakan buah yang mengandung vitamin C. Tuh, ada yang pakai baju merah sakit gigi. Itu ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau di sekitar gigi dan rahang. Sakit gigi terjadi ketika pulpa atau lapisan terdalam gigi yang terdiri dari pembuluh darah dan saraf mengalami peradangan. Penyebab radang tersebut dapat dikarenakan pembusukan gigi, luka pada gusi, atau tambalan gigi yang rusak. Penderita akan merasa sakit, nyeri, bahkan bisa demam. Nah, pengobatan sakit gigi ini dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter atau dengan menggosok gigi secara teratur. Yang ketiga ini adalah sakit MAH yang biasa terjadi pada organ pencernaan. MAH adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. MAH dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Nah, pengobatan MAH dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan makan secara teratur. Perbuatan tidak kena ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Bagian 2, kita akan membahas tentang sembelit. Apa itu sembelit? Nah, sembelit itu saat seseorang buang air besar kurang dari 3 kali seminggu atau kesulitan buang air besar. Sembelit dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contoh meliputi kekurangan cairan, diet kurang serat, kurangnya aktivitas fisik, atau efek samping pengobatan. Mengkonsumsi lebih banyak cairan dan makan makanan berserat serta berolahraga secara teratur
dapat membantu meringankan sembelit. Cara perawatan medisnya, kita periksakan kepada dokter. Jika mengalami kembung atau nyeri perut yang terus-menerus dan berat, susah buang air besar. Baik, kita kunjungi dokter jika buang air besar kurang dari 3 kali seminggu, mengejar terus-menerus untuk mengeluarkan tinja atau mengalami pendarahan dari tubuh. Yang kedua itu adalah diare. Apa itu diare? Diare itu adalah buang air besar yang encer, lebih sering terjadi dari biasanya. Diare biasanya disebabkan oleh virus, terkadang makanan yang terkontaminasi. Jarang sekali menjadi tanda gangguan lain seperti penyakit radang usus atau sindrom iritasi usus. Gejala berupa sering buang air besar encer dan nyeri perut. Kebanyakan kasus dapat sembuh dengan sendirinya. Beberapa infeksi mungkin perlu antibiotik. Kasus yang parah dapat menyebabkan dehidrasi sehingga membutuhkan cairan intravena. Pengganti cairan yang hilang dengan cairan rehidrasi oral dapat membantu mencegah dehidrasi. Bagaimana cara perawatan medisnya? Nah, kalau misalnya bayi demam dengan suhu mencapai 102 Fahrenheit atau 38,9 derajat Celcius atau lebih tinggi, mengeluarkan tinja berdarah atau berwarna hitam, tidak berhasil membaik dalam waktu 24 jam, lesu dan tidak responsif, mengalami mulut yang kering atau menangis tanpa mengeluarkan air mata, pipi atau perutnya terlihat cekung, mata juga demikian ya. Jadi harus ke dokter, dan kunjungi dokter jika mengalami diare yang tidak kunjung membaik selama 2 hari. Sangat jarang buang air kecil atau bibir dan kulit agak kecil, agak kering. Demam dengan suhu di atas 38,9 atau 102 derajat Fahrenheit. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah merasakan nyeri perut. Semoga kita terhindar dari sakit ini ya teman-teman ya. Kemudian adalah usus buntu. Tuh lihat ada usus normal itu yang dekat dengan bagian tubuh. Kemudian radang usus buntu itu yang berwarna merah, lebih merah dari sebelahnya. Usus buntu adalah peradangan dari appendix atau usus buntu. Usus buntu adalah penonjolan dari sisi kanan usus besar yang menyerupai umbai cacing. Sejauh ini belum ditemukan apa fungsi usus buntu, sebab manusia dapat hidup tanpa organ ini. Usus buntu bisa dialami oleh segala usia. Kondisi ini paling sering terjadi pada usia 18 sampai 35 tahun. Namun, jarang sekali ditemukan pada usia di bawah 2 tahun. Penyebab usus buntu, penyakit ini terjadi karena usus buntu tersumbat oleh tinja, benda asing atau tumor. Infeksi juga dapat menyebabkan penyumbatan usus buntu. Sebab secara normal, usus buntu akan membengkak sebagai respon dari adanya infeksi dalam tubuh. Pengobatan appendicitis adalah dengan operasi pengangkatan usus buntu. Jadi pernah dengar ya teman-teman, apa sakitnya? Sakit perut di bagian apa? Oh, dia sakit usus buntu, begitu ya. Jadi pengobatannya adalah usus buntunya diangkat, dipotong, begitu ya. Selanjutnya adalah penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, ini dia adalah penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang tadi adalah gangguan pada organ. Apa penyebab dari gangguan pada organ pencernaan manusia? Yang pertama, itu adalah ketika kita makan tidak teratur. Makan yang tidak teratur dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Misalnya MAH. MAH disebabkan oleh meningkatnya cairan asam di asam lambung, di dalam lambung. Oleh karena itu teman-teman, makanlah secara teratur pagi atau sarapan, makan siang atau makan malam secara teratur. Nah, menurut tuntunan Rasul, makanlah sebelum lapar, berarti sebelum kenyang. Ingat ya, makan secara teratur. Kemudian penyebab yang lain adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih dan sehat dapat membuat tubuh menjadi sakit. Makanan yang tidak bersih, contohnya makanan yang dihinggapi lalat. Lalat mempunyai kebiasaan hinggap pada sampah dan tempat-tempat yang kotor. Hal itu tentu membuat makanan menjadi tidak baik bagi tubuh.
Langkahnya adalah kita harus mencuci bersih bahan makanan yang akan dikonsumsi dengan air mengalir. Jika diperlukan, menggunakan cairan anti pengawet pada buah dan sayur impor. Maksudnya adalah mencuci dengan cairan tertentu untuk menghilangkan bahan pengawet pada buah dan sayur impor. Biasanya begitu ya. Dan jauhkan makanan dan minuman dari hewan lalat dan tempat yang kotor. Itu pencegahannya ya. Selanjutnya adalah penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan yang telah basi. Nauzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai dilakukan. Nah, basi berarti makanan tersebut sudah terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau jamur. Ciri khas makanan yang telah basi biasanya mengeluarkan aroma tidak sedap, berlendir, dan jika termakan akan terasa asam. Nah, sebagai antisipasinya adalah simpanlah makanan dan bahan makanan kita, simpan pada wadah tertutup, toples, atau lain-lainnya. Nah, menyimpan di lemari pendingin juga dapat membantu makanan menjadi lebih fresh dan terhindar dari basi. Nah, oleh karena itu penting untuk kita menjaga dan memelihara kesehatan organ pencernaan. Nah, beberapa langkah yang harus kita lakukan agar kita dapat menjaga dan memelihara kesehatan organ pencernaan adalah sebagai berikut. Makan makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, teman-teman diharapkan tidak jajan sembarangan, karena kita tidak tahu kualitas dari jajanan yang telah didagangkan tersebut. Tapi kalau tahu kualitasnya bagus, tidak apa-apa. Ingat, tidak jajan sembarangan ya. Sembarangan itu yang tidak boleh. Kemudian kita menjaga kebersihan makanan dan minuman dengan cara bagaimana tadi? Dicuci, disimpan, kemudian dirawat dengan baik sebelum bahan makanan tersebut diolah menjadi bahan konsumsi kita sehari-hari. Kemudian biasakan untuk hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, sebelum makan dan sesudah makan juga harus berdoa. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Baik, tugas dan latihan kali ini perhatikan dengan baik ya. Tolong diperhatikan dengan baik. Jadi sumber belajar ini ada di buku cetak Bu Pena halaman 5A. Tugas dan latihan hari ini adalah membaca buku Bu Pena ya, halaman 172, 173, dan 184. Dan video ini mudah-mudahan dapat membantu teman-teman belajar dan menambah khazanah pengetahuan teman-teman untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah materi pelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menjaga organ pencernaan dengan baik, menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta makan makanan yang bergizi dan tetap bahagia. Semoga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Satu hal penting adalah tetap bahagia di masa pandemi. Itu salah satu membuat imunitas kita terjaga dan menjadikan kita lebih sehat dan tetap semangat di mana saja beraktivitas. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah ya rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.